Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Apriliano Lado Poerap. Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas salah satu kasus kebangkrutan perusahaan tekstil di Indonesia yang cukup mengejutkan, yaitu PT Pandanarum Kenangan Tekstil Panamtex. Perusahaan yang dikenal sebagai produsen sarung tenun dengan merek terkenal ini tiba-tiba dinyatakan pailit oleh pengadilan. Bagaimana bisa terjadi? Yuk, kita bahas. Jadi, PT Panamtex adalah perusahaan tekstil yang berdiri sejak tahun 1994. Mereka dikenal sebagai produsen sarung tenun berkualitas tinggi dengan merek Bin Saleh, Sarung Goyor, dan Surban. Fokus utama mereka adalah ekspor ke berbagai negara, terutama di Afrika. Pasar ekspor mereka sangat dominan, mencapai 90% dari total produksi. Bahkan, di tahun 2024, permintaan pasar ekspor mengalami peningkatan yang signifikan hingga 50% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, di tengah tren positif ini, tiba-tiba pada 12 September 2024, Pengadilan Negeri Semarang memutuskan PT Panamtex pailit. Keputusan ini membuat pihak manajemen bingung karena menurut mereka, kondisi perusahaan justru sedang dalam performa baik. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan PT Panamtex dinyatakan pailit? Berikut beberapa faktor utama yang berperan dalam kasus ini. 1. Gugatan dari mantan karyawan. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang, pemohon pailit Panamtex adalah Budi Purwanto dan Sukamto yang merupakan mantan karyawan perusahaan Alan. Mereka melayangkan gugatan sejak 12 Juli 2024 dengan nomor perkara 10 PDT Sus Pailit 2024 PN Niaga GSMG. 2. Keputusan hukum yang mengejutkan. Pada 12 September 2024, Hakim Ketua Pesta Partogi Hasiholan Sitorus mengabulkan gugatan pemohon dan menetapkan Panamtex pailit. Keputusan ini mengejutkan karena pihak manajemen merasa kondisi perusahaan sedang stabil dan permintaan pasar sedang naik. 3. Masalah keuangan yang tidak terduga. Meskipun permintaan ekspor naik, Panamtex mungkin mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan atau adanya kewajiban utang yang tidak dapat mereka lunasi tepat waktu. 4. Ketidaksiapan dalam menghadapi lonjakan permintaan. Panamtex awalnya memprediksi bahwa pasar ekspor masih akan stagnan, tetapi justru terjadi lonjakan permintaan yang sangat tinggi. Hal ini bisa saja membuat perusahaan kewalahan dalam memenuhi permintaan dengan kapasitas yang ada. 5. Persaingan di industri tekstil. Meskipun Panamtex lebih fokus ke ekspor, tekanan dari produk impor, terutama dari Cina, tetap menjadi tantangan bagi industri tekstil Indonesia. Lalu bagaimana akhirnya Panamtex dinyatakan pailit? Berikut kronologi singkatnya. 12 Juli 2024, gugatan pailit diajukan oleh dua mantan karyawan, Budi Purwanto dan Sukamto. 12 September 2024, Pengadilan Negeri Semarang memutuskan PT Panamtex pailit berdasarkan putusan Hakim Ketua Pesta Partogi Hasiholan Sitorus. 23 September 2024, informasi putusan pailit ini muncul dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang. 25 September 2024, pihak manajemen mengungkapkan kebingungan mereka atas keputusan ini dan menyatakan bahwa pasar ekspor justru sedang naik. Dampaknya sangat mengejutkan. Karyawan terancam kehilangan pekerjaan, produksi berhenti, dan para kreditur mengalami kerugian. Namun, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. 1. Pentingnya transparansi keuangan. Perusahaan harus selalu memiliki laporan keuangan yang transparan dan terstruktur agar tidak menghadapi keputusan hukum yang mengejutkan. 2. Manajemen risiko yang lebih baik.
Lonjakan permintaan yang tidak terduga seharusnya bisa diantisipasi dengan perencanaan produksi dan keuangan yang lebih matang. 3. Pentingnya komunikasi dengan kreditur dan pemangku kepentingan. Jika ada masalah keuangan, penting bagi perusahaan untuk bernegosiasi lebih awal sebelum berakhir dengan keputusan pilot. Jadi, teman-teman, pelajaran yang dapat diambil dari kasus Panamtex ini adalah bahwa bahkan perusahaan dengan tren positif pun bisa terkena dampak kebangkrutan jika tidak memiliki manajemen risiko dan keuangan yang baik. Itu dia penjelasan saya hari ini terkait kebangkrutan PT Panamtex. Semoga kita bisa belajar dari kasus ini dan lebih memahami pentingnya manajemen bisnis yang cermat dan transparan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.